Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga hari ini bisa menjadi hari yang indah buat kita semua. Dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada minggu kemarin tentang bab 2, senangnya belajar surat An-Nasr. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang surat An-Nasr, alangkah baiknya kalau kita baca terlebih dahulu surat An-Nasr itu. Anak-anak sudah siap untuk membaca bersama-sama? Diikuti dari rumah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, itu tadi adalah bacaan surat An-Nasr. Bagaimana? Anak-anak sudah hafal kan? Pasti sudah hafal. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang surat An-Nasr. Dengarkan baik-baik ya, Nak. Surat An-Nasr, anak-anakku, merupakan surat yang ke-110 dalam Al-Quran. Kira-kira Al-Quran terdiri dari berapa surat? Yang masih ingat? Ya, Al-Quran anak-anak terdiri dari 114 surat. Nah, yang ke-110 adalah surat An-Nasr. An-Nasr sendiri anak-anak disebut surat Madaniyah. Kenapa kok Madaniyah, Bu? Padahal surat An-Nasr turun di kota Makkah. Ya, betul. Anak-anakku, untuk surat An-Nasr memang turun di kota Makkah. Akan tetapi, waktu turunnya itu setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Makanya surat ini disebut surat Madaniyah. Arti dari An-Nasr sendiri adalah pertolongan atau kemenangan. Kenapa surat ini disebut pertolongan atau kemenangan? Karena surat An-Nasr ini anak-anak diturunkan ketika terjadinya Fathu Makkah. Nah, di dalamnya menceritakan tentang kemenangan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin pada saat menguasai kota Makkah dengan damai. Dan semua kemenangan itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini juga sering disebut dengan surat At-Tawdi, anak-anak.
Apa artinya at-taudi? Yaitu surat perpisahan. Karena dengan turunnya surat An-Nasr ini merupakan tanda-tanda bahwa kita akan berpisah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada beberapa kosakata yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah madaniyah. Seperti yang Bu Guru jelaskan tadi, bahwa madaniyah merupakan surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah. Jadi meskipun surat An-Nasr ini turun di kota Mekah, tetap disebut madaniyah karena turunnya setelah Nabi hijrah. Yang kedua ada kata An-Nasr yang artinya adalah pertolongan. Yang ketiga, tasbih. Apa arti tasbih? Mensucikan Allah. Fasabbih, maka bertasbihlah, maka sucikanlah Allah itu. Yang terakhir adalah istighfar. Anak-anak tentu tahu ya apa istighfar itu, yang setiap hari juga kita baca ketika selesai sholat. Yang artinya adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tadi anak-anak sedikit tentang surat An-Nasr. Sekarang saatnya mengerjakan tugas. Anak-anakku, untuk tugas hari ini yang pertama adalah anak-anak diminta untuk menghafalkan surat An-Nasr. Yang kedua, setelah menghafal, anak-anak juga diminta untuk menjelaskan isi kandungan dari surat An-Nasr itu sendiri. Tidak usah panjang-panjang, cukup pokoknya saja. Misalnya, surat An-Nasr menjelaskan tentang apa ya? Kalau sudah selesai, tugas bisa dikirim melalui pesan suara atau video. Siap ya? Itu tadi materi kita untuk hari ini. Anak-anakku, hari ini kita sudah mempelajari tentang surat An-Nasr, bagaimana cara membacanya, kemudian apa saja yang ada dalam surat An-Nasr itu. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.